Film ini diangkat dari kisah nyata kasus pemerkaos dan penghilangan nyawa sadis yang terjadi pada tahun 1986 di Hwaseong, Korea Selatan. Korban adalah perempuan dari berbagai kalangan usia, mulai dari lansia 71 tahun hingga remaja 13 tahun. Film ini berjudul Cerita dimulai dengan penemuan mayat perempuan di dalam parit pada tahun 1986. Detektif Park yang mengawal kasus ini berusaha mencari pelaku dan bukti. Beberapa pria yang mencurigakan dia interogasi. Penemuan mayat kedua di tengah ladang menjadi tontonan warga. Park kesulitan untuk menemukan jejak ataupun barang bukti di TKP. Saat detektif Park sedang bersama kekasihnya mengatakan bahwa dia telah mendengar gosip dari seorang wanita tua di pabrik bahwa ada keluarga yang dijuluki seorang penghilang nyawa wanita. Keluarga Baek namanya. Keluarga Baek adalah penjual makanan yang memiliki anak berketerbelakangan mental bernama Kwang Ho. Wanita tua mengatakan, semalam sebelum wanita bernama Hyang Suk ditemukan meninggal, dia dibuntuti oleh Kwang Ho. Detektif Park langsung bergegas mencari Kwang Ho dan membawanya. Lanjut cerita, Detektif Park yang berusaha membuat barang bukti bertemu dengan seorang yang dia pikir adalah penjahat. Ternyata yang dia temui adalah Detektif Seo. Dia adalah detektif dari Seoul yang akan membantu mereka dalam kasus ini. Detektif Park terus memaksa Kwang Ho untuk mengaku. Dia memberikan foto bukti yang dia buat tadi menggunakan sepatu milik Kwang Ho yang diambil di rumahnya. Sampai akhirnya Kwang Ho menceritakan detail kejadian yang membuat para detektif yakin bahwa dia pelakunya. Hingga dibuatlah reka adegan. Namun, Detektif Seo sebelumnya meyakini bahwa Kwang Ho bukan pelakunya, dibuktikan dengan dokumen yang ada. Karena gagal, pemimpin para detektif pun diganti. Saat mencari bukti, Detektif Seo mengatakan bahwa sebenarnya total korban adalah 3, namun 1 belum ditemukan. Detektif Seo memperlihatkan dokumen di mana ada wanita hilang bernama Hyun So. Detektif Seo yakin kalau Hyun So adalah korban yang sama karena kejadian hilangnya saat hujan, sama seperti korban-korban yang ditemukan sebelumnya. Hyun So pun meyakinkan pemimpinnya bahwa dia bisa menemukan mayat Hyun So. Benar saja, dalam pencariannya, Hyun So ditemukan sama seperti 2 korban sebelumnya. Lanjut cerita. Para detektif tadi pergi ke tempat karaoke untuk bersenang-senang. Di saat mereka kobam, Detektif Park mengatakan bahwa Detektif Seo terlalu banyak berpikir untuk menyelesaikan kasus ini. Detektif Korea seharusnya hanya menggunakan fisik untuk bekerja. Mereka pun bertengkar di tempat karaoke itu karena Detektif Seo tidak terima dengan perkataan Detektif Park. Di saat mereka bertengkar, pimpinannya mengatakan akan ada kejadian lagi karena esok hari akan hujan. Para detektif diminta untuk berjaga di daerah TKP, bukannya berkeliling. Mereka malah berteduh di sebuah pos. Saat itu, ada anak sekolah yang lewat. Anak sekolah bercerita bahwa mereka mendengar ada pencabut nyawa di toilet sekolah yang beraksi pada malam hari. Malam itu, seorang wanita berjalan sendirian, dan dia pun menjadi korban selanjutnya. Keesokan harinya, di TKP tidak ada petunjuk apa-apa, hanya ada jejak kaki. Makin bingunglah para detektif ini. Saat berada di kantor, seorang petugas memberikan dokumen jadwal dari sebuah stasiun radio bahwa ada seseorang yang terus meminta lagu berjudul Sad Letter. Lagu ini disiarkan tepat saat terjadinya pembunuhan. Seseorang tersebut pun memberikan pesan yang isinya, saat Detektif Park meremehkan apa yang diberitahu petugas tadi, Detektif Seo menjadi kebalikannya. Dia mengecek semua dokumen yang diberikan petugas tadi dan meyakini bahwa semua itu tidak mungkin suatu kebetulan. Pada malam harinya, Detektif Park diberi saran oleh kekasihnya untuk ke dukun agar mendapatkan petunjuk. Detektif Park pun mengikuti saran dari kekasihnya tersebut.
Setelah itu, Detektif Park dan Detektif Cho pergi ke TKP. Dia melakukan ritual dan menggunakan jimat yang diberikan dukun tadi. Mereka melihat ada seseorang yang melangkah yang ternyata adalah Detektif Seo. Di saat itu juga, ada pria mencurigakan datang ke tempat itu. Melihat gelagatnya mencurigakan, mereka pun mengejarnya. Dan pria tadi pun berhasil ditangkap. Seperti terduga tersangka sebelumnya, pria tersebut diinterogasi dan dipaksa mengaku. Tapi gimana mau mengaku? Wong bukan dia pelakunya. Lanjut cerita. Detektif Seo mendatangi sekolah yang berisi 2 anak sekolah yang bertemu dirinya di pos waktu malam itu. Dan menanyakan soal toilet sekolahnya. Saat Seo memeriksa toilet, dia bertemu dengan guru di sana. Guru tersebut mengatakan bahwa ada wanita yang tinggal di bukit dan selalu menangis. Detektif Seo pun mendatanginya. Ternyata wanita tersebut adalah korban yang selamat. Petugas wanita kemudian dipanggil oleh Detektif Seo. Wanita dalam ketakutannya menceritakan kejadian yang menimpanya. Dia bercerita bahwa tidak bisa melihat wajahnya, tapi dia bisa merasakan tangan dari pelaku tersebut. Keesokan harinya, Detektif Seo mengecek tangan orang yang ditangkap oleh Detektif Park. Detektif Seo meminta agar pria yang mereka tangkap agar dilepaskan karena bukan dia pelakunya. Mendengar itu, Detektif Park marah kepada Detektif Seo. Pada saat mereka berkelahi, musik yang sama di radio pun terdengar beserta hujan yang sedang turun. Benar saja, keesokan harinya ditemukan lagi korban wanita yang saat ditemukan sama seperti korban sebelumnya. Lanjut cerita. Petugas wanita menemukan siapa seseorang yang selalu meminta untuk dia siarkan lagu Sad Letter tadi. Dia mendapatkan nama dan alamat. Mereka berdua pun bergegas mencari orang tersebut. Nama terduga pelaku selanjutnya adalah Park Hyun Gyu. Hyun dibawa dan diinterogasi. Kali ini, Detektif Seo meyakini bahwa dialah pelakunya. Namun, Hyun tidak mengakui jika dialah pelakunya. Karena mereka tidak memiliki bukti, akhirnya Hyun Gyu dibebaskan. Keesokan harinya, Detektif Seo menyadari perkataan Kwang Ho bahwa Kwang Ho bukanlah pelaku, melainkan saksi. Saat itu juga mereka langsung mencari Kwang Ho di rumahnya. Detektif Cho dalam keadaan kobam membuat keributan di tempat makan baik. Kwang Ho datang dari luar dan memukulkan kayu yang terdapat paku. Melihat Kwang Ho, Detektif Park dan Seo mengejar Kwang Ho karena ingin mendapatkan keterangan darinya. Kwang Ho pun menceritakan bahwa benar kalau dia melihat saat kejadian itu. Saat diperlihatkan foto Hyun Gyu, Kwang Ho malah mengatakan hal yang aneh dan lari ke rel kereta api. Hingga Kwang Ho lanjut cerita. Tim forensik menemukan bukti sperma dan mereka akan melakukan tes di Amerika untuk mencocokkan apakah benar bahwa Hyun Gyu adalah pelakunya. Pada malam hari, Detektif Seo mengikuti Hyun Gyu. Di saat Hyun Gyu pergi, Detektif Seo ingin mengikuti namun mobilnya tidak bisa dihidupkan. Keesokan harinya, kembali mayat ditemukan. Yang menyayat hati, mayat tersebut adalah anak perempuan yang ditemui di sekolah oleh Detektif Seo. Detektif Seo merasa marah dan langsung mencari Hyun Gyu. Detektif Seo sangat meyakini bahwa dialah pelakunya. Saat itu juga, tes dari Amerika pun keluar yang menyatakan bahwa sperma yang ditemukan di tubuh korban tidak cocok dengan DNA Hyun Gyu. Pada tahun 2003, Detektif Park tidak lagi bekerja menjadi detektif. Dia menikah dengan kekasihnya dan memiliki 2 anak. Saat di perjalanan, dia melewati tempat kejadian dan dia mengunjungi parit di ladang yang pertama kali seorang mayat ditemukan. Saat itu, ada anak lewat yang mengatakan bahwa ada seorang pria juga melihat ke parit tersebut sebelumnya. Pria itu mengatakan bahwa dia ingat dulu pernah melakukan sesuatu di sini, jadi dia kembali untuk mengenangnya.